buah untuk hukum kali kuasa. Jadi sekali kita sendiri oleh topik kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk di beban hutang dan merayap ke atas sengsara di dunia. Penganggur 40 juta orang, anak-anak tak bisa bersekolah 11 juta murid. Pecandu narkoba 6 juta anak muda, pengungsi perang saudara 1 juta orang. Di sini Poitus beredar 20 juta kecil. Kriminalitas merebak di setiap tikungan jalan dan beban hutang di bangku 1.600 triliun rupiah. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Raya, dan di punggung kita dicap sabotisasi tahanan IMF dan penunggak Bank Dunia. Kita sudah menjadi bangsa kuli dan jual tenaga dengan upah yang paling murah sudah ada. Tingkat TKI itu lihat, mereka bersuka cita, antri penuh harapan dan angan-angan di pelabuhan dan bandara. Ketika pulang, lihatlah mereka bersuka cita karena majikan mungkin tidak membayar gaji. Banyak yang disiksa, malah diperkosa. Dan pada jam pertama mendarat di negeri sendiri, peras banget. Negeri kita tidak merdeka lagi. Negeri kita sudah menjadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudara, dulu penjajah kita satu negeri, ini penjajah kita banyak bangsa. Mereka pada siswa lain, ramah tamah, luar biasa dan manusia. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira, karena leher kita makin mudah dipatahkan. Di negeri kita ini, prospek industri bagus sekali, format berindustrian sangat menjanjikan. Itulah orang penelitian. Nomor satu paling wajib, sangat tinggi dalam evaluasi. Dari depannya tolong janji adalah industri produksi. Apalagi negeri kita sudah tidak jelas batas halal dan haram. Ibarat membentang benang hitam di hutan telah mengejar satu malam. Bergerak ke kiri, tabrak copet. Bergerak ke kanan, disenggol copet. Jalan di depan dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang berat, dan di tukang yang di atas tukang tindas. Untuk bisa berdasar berakal waras saja di Indonesia tidak mudah. Lihatlah para pencuri itu kini mencuri secara berjamaah. Mereka bercak-cak, berdiri rapat, teratur disiplin, dan bertapa kusuk. Begitu rapatnya mereka berdiri setelah engkau menulisnya. Begitu sistematikanya, prosedur tidak mungkin engkau menyogotnya. Begitu fungsinya, engkau kira mereka beribadah. Kemudian kita bertanya, mungkinkah ada maling yang istiqomah? Lihatlah jumlah mereka, berpuluh tahun lamanya, membentang dari depan sampai ke belakang, melimpah dari atas sampai ke bawah, tambah merambah panjang deretan saf jamaah ini lintas agama, lintas suku, dan lintas jenis kelamin. Bagaimana melawan maling yang mencuri secara berjamaah? Bagaimana menangkap maling yang prosedur pencuriannya malah dilindungi dari atas sampai ke bawah, dan yang melindungi mereka ternyata bagian juga dari yang memegang senjata dan yang memerintah. Bagaimana ini tangan pinjaman ini menandatangani disposisi dan tangan kanannya membuat yayasan beasiswa asrama
lama yang jatuh dan sekolahan. Kaki kirinya zaman ini mengais-ngais seperti sana kemari, di kanannya bersedekah, pergi umroh dan naik haji. Otak kirinya merancang peraturan komisi dan pemotongan anggaran. Otak kanannya berzakat harta, bertobat nasuha dan memohon ampunan. Bagaimana cara melawan maling begini yang mencuri secara berjamaah? Jamaahnya kukuh seperti dinding keraton, tak mempan dihantam gempa dan banjir bandang. Malahan mereka juru tafsir peraturan dan perancang undang-undang, penegak hukum sekaligus menggoyang hukum berfungsi berganti. Bagaimana caranya memproses hukum maling-maling yang jumlahnya ratusan ribu? Barangkali sekitar 1 juta orang ini cukup jadi sebuah negara meliputi mereka yang pegang kendali pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dunia bisnis. Mereka desnol dan mengendalikan pria yang berjas dan berdasi. Bagaimana caranya mau diperiksa diusus secara hukum? Mau didudukkan di kursi tertuduh sidang pengadilan? Mau didatangkan saksi-saksi yang bebas dari ancaman? Hakim dan jasa yang bersih dari penyuapan? Cuma 100 tahun pengadilan, tiap hari 8 jam dia dimakan. Insya Allah akan terselesaikan. Jadi saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya mereka mau dibujuk dan dibujuk agar bersedia mengembalikan penyerahan? Tahun nanti bertahun sudah bulan. Kita doakan Allah membuka hati mereka, terutama karena banyak dari mereka orang yang cepat juga, orang yang berkuasa juga, orang yang berkuasa juga. Kita menunjuk baik-baik dan kita doakan mereka. Celakanya, jika di antara jemaah itu ada keluarga kita, ada hubungan darah atau teman sekolah, maka kita cenderung untuk mata sampai hati berbunuh. Celakanya, jika di antara jemaah warisan atau partai kita, karena seagama atau sedaya, kita cenderung untuk fakta, lalu dimasukkan dan diam-diam dalam sudah kita mendapatkan dari kata Paling penting adalah kawanan aneh dan rakyat sejati dan lihat ini jendela dan pintu rumah Indonesia di mana raya kayu dosen tiang kasal Indonesia di mana raya dan lihat kayu rumah Indonesia di mana raya timur dan rumah meja kursi dan sofa televisi rumah Indonesia jarang disediakan ada pekarangan bahkan fondasi dan atap rumah Indonesia rumah yang habis punya rayap rumah Indonesia bisa punya yang sempurna. Aku berdiri di pekarangan tanpa menyaksikannya. Tiba-tiba datang segerombolan anak muda dari kampung sekitar. Ini dia rayapnya. Ini dia neneknya. Teriak mereka. Bukan, saya bukan rayap. Bukan, kataku. Mereka berteriak dan mendekatiku dengan sikap mengancam. Aku melarikan diri kencang-kencang. Mereka mengajarku lebih kencang lagi. Mereka menangkapku. Ambil bensin, teriak seorang. Bakar ayam, teriak mereka bersama. Bensin berserakan membakar kepala dan badanku. Seorang mematikan korek api. Aku dibakar. Bau kawanan rayap hangus mengubung ke udara. Inikah akhir kehidupan rayap? Semoga.